Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk algoritma divide and conquer. Di bagian ketiga ini, saya akan membahas contoh penerapan strategi divide and conquer pada persoalan merge sort atau pengurutan gabung. Di bagian pertama, saya ulas sebentar. Saya sudah membahas tentang prinsip umum, kemudian teorema master, serta contoh implementasi divide and conquer pada persoalan binary search. Baik, ini adalah persoalan kedua yang akan saya bahas, seperti apa solusi yang dibangun, cara-cara untuk mendapatkan solusi jika kita menggunakan strategi divide and conquer. Merge sort atau pengurutan gabung merupakan algoritma pengurutan yang sangat populer karena sangat efisien. Dan ini berdasarkan si merge sort ini bekerja dengan mengulang prosedur merge atau penggabungan yang ternyata proses penggabungan ini merupakan proses yang sangat terkait dengan pengurutan atau sorting. Nah, dalam merge sort kita kenal yang namanya two-way merging atau penggabungan dua arah, yaitu mengkombinasikan dua array yang sudah terurut ke dalam satu array yang terurut. Seperti apa itu nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk merge sort, dalam persoalan merge sort ini, inputnya adalah kita diberikan sebuah array dengan jumlah elemen sebanyak n dan diminta untuk mengurutkan array tersebut. Jika kita menggunakan divide and conquer, maka solusi yang dibangun melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama adalah tahapan divide, yang pada dasarnya pada tahapan ini kita akan membagi array ke dalam 2 subarray yang masing-masing berukuran n/2. Kemudian pada tahapan conquer, kita harus melakukan pengurutan nilai untuk tiap subarray. Nah, pada tahap ketiga yaitu combine, kita mengkombinasikan solusi dari 2 subarray dengan cara menggabungnya ke dalam satu array terurut. Cukup sederhana sebenarnya. Baik, untuk lebih memperjelas, saya akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan saya memiliki sebuah array delapan elemen yang elemennya adalah sebagai berikut: 27, 10, 12, 20, 25, 13, 15, dan 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen. Kemudian kita ingin mengurutkan array ini menggunakan prosedur divide and conquer dan yang berbasiskan pada proses merge atau penggabungan. Baik, divide, kita lakukan pembagian dulu. Tahap 1 pada divide and conquer yaitu divide. Kita bagi array ini ke dalam 2 subarray yang masing-masing berukuran n/2. Karena n-nya ini adalah 8,
maka subarray kita akan berukuran 4. Saya punya subarray di sini 27, 10, 12, 20. Dan subarray yang satu lagi yaitu 25, 13, 15, 22. Seperti ini. Jadi saya divide ke dalam 2 subarray. Proses divide ini kita lakukan secara rekursif sampai jumlah elemen array adalah 1, yang artinya sampai jumlah elemen subarray-nya tidak bisa dibagi lagi. Ini saya bagi lagi menjadi 27 dan 10. Dan di sini jadi 12 dan 20. Kemudian di sini 25 dan 13, 15 dan 22. Seperti itu. Masih bisa dibagi lagi karena elemen subarray-nya berjumlah 2. Saya bagi lagi menjadi 27 dan 10. Jadi array yang hanya berisi 1 elemen ya. Seperti ini. Nah, masing-masing subarray. Kemudian ketika ini divide, masih divide, di sini juga divide ya. Kita bagi lagi divide, juga divide. Sama, masih proses divide. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap kedua yaitu conquer, di mana tahapan conquer ini adalah kita mengurutkan nilai pada tiap subarray. Kalau subarray-nya hanya berisi 1 elemen, maka ya sama saja diurutkan ya dia sendiri. Ketika sudah selesai, kemudian tahap ketiga itu adalah combine, kita menggabungkan solusi dari subarray. Subarray 27 dan subarray yang isinya 10 kita gabungkan. 10 dan 27 menjadi seperti ini, kita merge seperti itu ya. Kemudian sama ini juga 12 dan 20 kita gabungkan, 12 dan 20. Nah, kita merge. Kemudian 25 dan 13 sama kita gabungkan juga. Ini adalah tahap combine. Perlu diingat kembali bahwa divide and conquer untuk merge sort terdiri dari 3 tahapan, yaitu divide kita bagi ke dalam 2 subarray yang berukuran sama, n/2. Kemudian conquer yaitu kita menyelesaikan permasalahan sorting untuk tiap subarray. Seperti itu. Sampai di sini apakah selesai? Tidak. Nah, kita masih bisa gabungkan lagi, kita merge lagi. 10 dan 27, 12 dan 20. 2 subarray ini kita gabungkan, maka saya akan mendapatkan 10, 12, 20, 27. Tahan pertanyaan kalian jika ada yang sempat mungkin muncul, itu gimana cara melakukan mergingnya. Kalau saya punya 2 array seperti ini, nanti setelahnya saya akan jelaskan. Kemudian saya gabungkan yang ini, 13, 15, 22 dan 25. Sorry, ini sebelum lupa saya kasih tanda. Nah, ini adalah proses merge ya, mulai dari sini. Di sini juga merge. Selesai? Belum. Karena saya masih punya 2 subarray. Mereka harus menjadi 1 array tunggal. Maka saya gabungkan, hasil akhirnya akan seperti ini. 10, 12, 13, 15, 20, 22, 25, 27, 28. Nah, ini adalah array final yang dihasilkan. Seperti inilah ilustrasi dari proses merge sort.
untuk array dengan jumlah elemen 8. Perhatikan ada tahap divide, kemudian tahap merge, di mana tahap bukan tahap merge, tahap conquer, yaitu mengurutkan elemen-elemen pada tiap subarray, diurutkan dan kemudian kita gabungkan solusinya di tahap ketiga, combine. Di sini direpresentasikan dengan proses merge. Baik, semoga dapat dipahami ya. Kita kembali ke sini. Baik. Seperti apa algoritma dari merge sort ini? Cukup sederhana. Kalian bisa perhatikan di sini prosedur untuk merge sort. Perhatikan saya hanya memiliki ini prosesnya rekursif. Merge sort, dan merge. Yang dilakukan sebenarnya ini apa? Saya bagi S ini adalah array input yang berisi n elemen, perhatikan ini, n elemen dari S ini adalah array input, isinya belum terurut, pengen kita urutkan menggunakan strategi merge sort. Nah, di sini copy S dari 1 sampai H ke U, kemudian copy S dari H plus 1 sampai N ke V. Jadi di sini saya membuat dua buah array baru yang saya beri nama U dan V. U berukuran H dan V berukuran M. Masing-masing digunakan sebagai penampung dari dua subarray yang akan dibangun dari array S. Jadi kalau misalnya tadi untuk kasus kita yang array 8 elemen, maka U dan V masing-masing akan berisi 4 elemen. Kemudian lihat, saya lakukan merge sort pada U dan saya lakukan merge sort pada V. Kemudian dari pemanggilan merge sort seperti ini, maka U dan V kan sudah terurut tuh. Nanti baru kita gabungkan dengan menggunakan prosedur merge. U dan V saya gabungkan, kemudian saya masukkan lagi ke dalam array S. Ini prosedur merge sort. Kalau kalian perhatikan, ini cukup sederhana. Dan kalau kita ingin menghitung kompleksitas waktunya, di sini kita menggunakan kompleksitas waktu terburuk untuk merge sort ini. Operasi dasar yang terlihat, operasi yang paling banyak terjadi itu adalah pada prosedur merge sort ini, yang terjadi pada array U dan yang terjadi pada array V. Maka di sini kita akan menghitung kompleksitas waktu pada array U berukuran H kan tadi, dan pada array V kan berukuran M. Nah, kemudian di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur merge. Karena bagaimanapun prosedur merge ini sangat bergantung pada ukuran array U dan ukuran array V. Ukuran array U adalah H, ukuran array V adalah M. Seperti itu. Kenapa ada minus 1 di sini? Kita bahas setelah slide yang ini ya. Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana kita bisa mendapatkan kompleksitas waktu terburuk untuk merge sort dengan seperti ini, saya akan bahas dulu di prosedur merge. Ini ya. Nah, prosedur merge ini akan dipanggil setelah selesai melakukan sorting untuk array U dan array V. Seperti itu. Jadi array U dan array V masing-masing sudah terurut, nah mau kita gabungkan. Nah, di sini prosedurnya. H dan M masing-masing adalah ukuran untuk array U dan array V. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, setiap elemen U dan setiap elemen V akan dibandingkan mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil akan dimasukkan ke dalam array S. Demikian seterusnya sampai habis. Saya akan berikan contoh
ilustrasi seperti apa proses ini terjadi ya. Sorry, salah. Contoh, tadi saya punya array seperti ini. Nah, begini. Misal saya punya, ini adalah array U, di sini adalah array V, array, dan saya nanti simpan hasil terurutnya pada array S. Saya buat tabel dulu. Array U nilainya adalah 10, 12, 20, dan 27. Array V isinya adalah 13, 15, 22, dan 25. Apa yang dilakukan oleh algoritma merge? Pada dasarnya dia akan membandingkan satu persatu komponen dari tiap array, dibandingkan mana yang lebih kecil, maka dia akan menempati posisi pada array S terlebih dahulu. Nah, saya berikan variabel K sebagai iterator ya. Pada iterasi pertama, saya membandingkan di sini masing-masing elemen pertama dari tiap array. Sorry, nggak kelihatan ya. Saya singkirkan dulu ini, udah nggak butuh kita. Nah, array U nilainya adalah seperti ini, array V nilainya adalah seperti ini. Array U dan array V tidak berubah, tetap yang berubah adalah array S, karena array S kita timpa lagi ya. Nah, di sini kita bandingkan antara 10 dan 13, yang lebih kecil yang mana? Tentu saja yang 10. Nah, kita ingin membuat array S yang dia terurut menaik, maka saya letakkan nilai 10 terlebih dahulu di satu iterasi. Di iterasi berikutnya, saya akan bandingkan kembali. 10 di sini sudah saya ambil kan ya. Untuk memudahkan saya coret ya. Nah, seperti itu. Berarti 10 nggak akan kita pertimbangkan lagi di iterasi berikutnya. Untuk memudahkan, perkenankan saya untuk menuliskan terlebih dahulu semuanya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa array U dan array V nilainya tetap tidak berubah. Di iterasi berikutnya saya akan membandingkan, nah ini kan tadi 10 itu sudah kita bandingkan dan sudah kita masukkan ke array S, maka kita nggak pertimbangkan dia lagi. Berarti untuk array U yang kita pertimbangkan adalah komponen kedua, yaitu 12. Nah, di array V yang kita pertimbangkan adalah tetap elemen pertama. Antara 12 dan 13 mana yang lebih kecil, yaitu 12. Tadi S sudah ada 10 ya, maka 12 kita masukkan. Saya coret kalau gitu untuk lebih memudahkan. Kita masuk ke iterasi berikutnya. Sampai kapan ini Bu? Sampai semua elemen habis. Di sini berarti saya tuliskan lagi. Nah, saya bandingkan di iterasi berikutnya adalah 20 dan 13. Iya kan? Belum dipakai kan 13-nya ya. Di sini saya tuliskan ulang 10, 12. Antara 20 dan 13 mana yang lebih besar? 20. Yang kita masukkan adalah yang lebih kecil, 13. Oke, kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. 13, 15, 22, 25. Saya coret 13. Di iterasi keempat, nah, saya bandingkan antara 20 dengan 15. 15 lebih kecil, maka 15 akan masuk ke dalam array S. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Ini 10, 12, 20, 27. Ingat ya, nilai array U dan array V tidak berubah. Pada array U saya bandingkan antara 20 dan array V saya bandingkan 22. Mana yang lebih kecil?
20, maka 20 saya masukkan. 20 ya. 20 berarti dicoret. Nah, masih belum semuanya masuk ya ke dalam S, maka kita tetap lanjutkan proses. Saya tuliskan dulu. Seperti ini. Nah, di sini 20 udah masuk ya, berarti 27. Di sini 22, maka yang masuk adalah 22. 10, 12, 13, 15, 20, 22. Belum selesai, masih ada 2 elemen dari U dan V yang belum masuk ke dalam array S. Sini 10, 12, 20, 27, 13, 15, 22, 25. Nah, berarti di sini 27 kita bandingkan dengan 25. 25 ya, paling kecil ya. Maka saya masukkan seperti ini. 25 kita masukkan ke dalam array S. Masih ada satu lagi. Nah, tersisa. Array V sudah habis, array U masih ada sisa satu lagi. Nah, maka di sini langsung kita masukkan karena array V sudah habis, nggak perlu dibandingkan lagi. Kita setelah ini kita akan lihat lagi algoritmanya ya. 20, 25, 20. Nah, ini adalah array S final yang kita hasilkan menggunakan algoritma merge sort. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kalian jika mungkin sempat bertanya-tanya bagaimana caranya dari sini 10, 12, 27, ini kan array U ya. Ini adalah array U dan ini adalah array V. Kok tiba-tiba bisa digabung seperti ini? Karena kalian tahu ini kan oke lah bahwa array U itu terurut, array V sudah terurut, tapi untuk menggabungkannya seperti ini kan berarti ada proses tertentu. Nah, ilustrasinya sudah saya tunjukkan tadi seperti ini ya, cara menggabungkannya. Jadi dari sini kalian bisa mengetahui bahwa prosedur merge sendiri itu ternyata ada proses yang dilakukan di situ dan sangat bergantung pada jumlah elemen U dan jumlah elemen V. Atau dengan kata lain, prosedur merge ini sangat bergantung pada jumlah elemen pada tiap subarray. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ya. Nah, ini tadi yang terjadi. Tiap elemen pada U dan V kita bandingkan, mana yang lebih kecil maka kita masukkan ke dalam array S, demikian seterusnya. Gitu ya. Nah, jika ternyata masih ada sisa di sini, baru kemudian kita masukkan ke S. Seperti itu. Intinya begitu ya. Nah, dari sini dari algoritma tersebut, algoritma merge, kita bisa mengetahui bahwa operasi dasarnya adalah perbandingan antara U dengan V. Nah, ini dia operasi dasar atau basic operationnya, perbandingan elemen U dengan elemen V. Karena ini kan dilakukan ya untuk setiap iterasi. Dan ukuran inputnya adalah H dan M. Kalian telah memperhatikan tadi di ilustrasi sebelum ini bahwa ketika semua elemen V sudah masuk ke dalam array S, masih ada sisa elemen U yang belum dimasukkan. Seperti itu. Jadi proses merging ini sangat bergantung pada jumlah elemen pada tiap subarray. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oleh karena itu di sini disebutkan ini dia. Ukuran inputnya adalah ukuran 2 subarray. Sehingga kita memiliki kompleksitas waktu untuk prosedur merge yang bergantung pada H dan M, yang pada dasarnya merupakan ukuran dari subarray adalah H ditambah M ditambah 1.
gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita perhatikan. Pada kasus terburuk, loop selesai karena salah satu indeks telah mencapai titik keluar H+1. Sedangkan indeks yang lain yaitu J telah mencapai M. Artinya ada selisih 1 dari titik exit dari loop. Contohnya di sini elemen berjumlah M-1 dari V, seperti ilustrasi tadi ya, telah diletakkan di S, yang diikuti oleh semua elemen berjumlah H dari U, di mana loop keluar, karena I sama dengan H+1. Nah, saya tunjukkan dulu prosedurnya. Mana ya? Oh, sudah. Nah, kita kembali ke merge sort. Nah, tadi kalian sudah memahami bahwa dari mana mendapatkan H+M ini ya, waktu untuk melakukan prosedur merge. Baik, dari sini kalian sudah memahami bahwa ternyata saya butuh pointer. Nah, ternyata pada merge ini sangat dipengaruhi oleh ukuran U dan V. Nah, sehingga di sini kita tambahkan H+M-1. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, merge sort ini WH, merge sort yang kedua untuk M dan V, WM. WH adalah waktu untuk mengurutkan U, WM adalah waktu untuk mengurutkan V. Nah, ini seperti apa sih order of growth-nya? Coba kita lihat ya. Let me see. Order of growth dari merge sort. Kompleksitas waktu untuk merge sort. Andaikan N adalah perpangkatan dari 2, perpangkatan dengan 2, maka saya akan punya H sama dengan N/2. Saya floorkan, sama saja dengan N/2, dan saya punya M. M ini adalah N minus H. N itu adalah ukuran dari array awal, H adalah ukuran dari subarray pertama, maka M adalah ukuran dari subarray kedua. Ini sama dengan N/2. Gitu ya, karena H adalah N/2. Nah, kemudian kalau begitu H ditambah M, saya akan punya N/2 ditambah N/2 sama dengan N. Maka WN, saya tulis di mana ya? Di sini saja. Maka WN saya akan menjadi tadi gimana? WH ditambah WM ditambah H+M minus 1. Gitu ya. Kita akan punya WH itu adalah W, H tadi apa? N/2 ya. N/2 ditambah M adalah N/2 ditambah H+M tadi apa? N ya. N minus 1. Maka sama saja saya punya 2W N/2 ditambah
n minus 1. Seperti itu. Sehingga persamaan recurrence yang saya miliki menjadi W n sama dengan 2W, n per 2 ditambah n minus 1, di mana n ini lebih dari 1. Ya kalau n ini kan ukuran array-nya cuma 1, yang ngapain kita sorting. Dan n adalah perpangkatan dengan 2. Kita tahu bahwa untuk W1 maka kompleksitas waktunya adalah 0. Karena untuk ukuran array 1, jika n-nya sama dengan 1, tidak ada yang dibandingkan. Ya kan? Karena proses perbandingan itu kan terjadi di dalam merge. Ketika kita panggil prosedur merge, maka kita baru akan membandingkan. Begitu. Nah, di sini maka saya akan punya W n sama dengan coba kalian kotret lagi menggunakan rumus menghitung kompleksitas waktu asimptotik untuk algoritma rekursif seperti ini ya. Kita pakai teorema master bisa nih ya. Maka saya akan mendapatkan n log n minus n min 1, yang sama saja dengan ini merupakan elemen dari big theta n log n. Seperti itu. Ini adalah order of growth dari Wn kita untuk merge sort. Ini yang kemudian merge sort dianggap sebagai algoritma sorting yang paling efisien karena order of growth-nya lumayan kecil. Seperti itu. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang merge sort yang pada dasarnya merupakan algoritma pengurutan yang berbasis pada strategi divide and conquer. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.